الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرب وأمتناه بطريقتهم ومعافاة منها الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Dalam masih kosong, dalam kosong dalam. Apa ini? Halaman 208 Hah? 208 9 baris dari dari atas. atas terakhir baca waquluha mustahabah. Apa sih? Sebelah kiri 9 baris dari atas. 19 di atas. Kalau bisa jamaah semua di sini subuh di tengah telat subuh jam ke 8. Nah, yang pelajaran udah ada berdekat. Jamaah di sini biasain subuh. Jadi pada siapa? Apaan bacanya? 19 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun ay fardhu ainin bil asahi. Dan memenuhi undangan untuk menghadiri walimatul urus, maksudnya resepsi pernikahannya, itu hukumnya wajibah ay fardhu ainin, hukumnya fardhu ain pada pendapat yang paling sahih. Jadi kita diundang oleh orang lain urusan walimatul urus, maka kita memenuhi undangannya adalah hukumnya fardhu ain tuh, fardhu ain. Tapi nanti ulama rinci lagi, gimana kalau seandainya itu dicampur lagi perempuan, kemudian di situ ada dangdut misalnya, ada orkes, kita nggak ada kewajiban di situ, kewajiban. Ulama rinci lagi, bila di sana ada kemungkaran, kemudian kita diundang kepada satu walimatul urus, maka ulama merinci lagi, kita tidak ada kewajiban untuk menghadiri pernikahan tersebut. Karena kalau udah orkes dangdut, kalau udah dangdut pasti speaker pasti kalau udah orkes dangdut pasti ada kayaknya ada biduan perempuannya, joget-joget ya, joget-joget pasti ada kerasnya juga. Kayak haram kata para ulama, selama kita nggak bisa mengingkarinya. Gimana cara mengingkarinya? Bilangin tuh yang punya acara itu, bilangin. Itu sekarang nggak bisa begitu. Awalnya rapi, kesononya pakai dangdut, pakai orkes. Jadi hukumnya memenuhi undangan walimatul urus. Speaker jelek banget nih. Memenuhi undangan walimatul urus tadi hukumnya wajibah, yaitu hukumnya fardhu ain tuh ya. Tadi ulama rinci itu. Rincinya adalah selama dia itu tidak ada kemungkaran di situ. Ini masih muat dalamnya. Dalam masih muat dan dibiasain tuh. Biasain jangan terpisah daripada jamaah. Makruh, bahkan ada ulama yang bilang haram.
dalam masih muat dalamnya, masih muat 10 orang lebih masih muat dalam masih muat dalam. Jangan biasain kerja berjamaah. Nanti di hari kiamat kita berjamaah, muslimin muslimat berjamaah semua. Makanya ulama bilang makruh berbuat dari berjamaah atau bahkan hukumnya menjadi haram. Jadi sekali lagi memenuhi undangan walimatul urus dari hukumnya adalah fardu ain tuh. Tapi ingat catatannya itu adalah selama tidak ada kemungkaran di situ. Tapi kalau sudah ada, aduh spekar. Tapi kalau sudah ada, misalnya ada orkes dangdut, ada segala macamnya, ada biduan perempuannya, maka menjadi haram. Kita nggak boleh hadir. Kecuali kita bisa bilangin tuh sahibul hajat, kita bilangin. Bisa nggak begitu kita? Bisa nggak begitu bilangin? Nggak bisa. Suka mengilu kita lihat. Awalnya bagus, ada kiainya, ada habibnya. Kesononya udah pakai apa? Pakai dangdut. Atau awalnya bagus, pakai lagu-lagu yang islami, yang tawassul. Kesononya yang nyanyinya udah lagu apa? Awalnya mazhabi, awalnya dari mazhabi ke mana? Ke dangdut. Udah kemungkaran semuanya. Joget-joget perempuan di situ. Sekalipun yang punya acara joget-joget itu perempuan, itu udah kemungkaran di situ. Memang boleh perempuan joget di hadapan laki-laki bukan mahramnya, boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Ada berkali-kali bermaksud malah keluar langsung. Nah, kenapa ya? Kita ngajari langsung. Lihat perempuan gambus, tapi gambusnya kan itu pop, dia nggak tahu. Yang nyanyi bukannya tawassul, bukannya pujian kepada Rasulullah, tapi apa? Itu pop, lagu percintaan segala macamnya. Juga yang pakai jilbab perempuan tadi ada joget-joget, pakai jilbab ente perempuan joget-joget di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Haram, dan haram nggak berubah sampai hari kiamat. Orang sekarang ingkar ya, apaan sih? Apa namanya orang sekarang bilang? Apa orang sekarang bilang? Kuno atau apa namanya orang sekarang bilang tuh? Jadul banget sih, masih begitu-begitu aja. Hukum agama nggak berubah sampai hari kiamat. Hukum agama tidak berubah sampai hari kiamat. Kapan ketahuan nggak berubah? Pas ente mati ketahuan. Selama nggak ada dalam dunia, pengingkaran masih ada di situ. Orang kan yang mengingkari nafsunya, bukan imannya. Tapi kalau yang menerima imannya, yang menerima dia punya hatinya, dia mengatakan ini benar ajarannya Rasulullah SAW. Nafsu yang bicara gak bakal terima. Hanya kita yang udah ngerti, yang udah ngaji. Kalau nanti ngadain walimatul urus, upayakan tuh yang nyanyi tuh bilang-bilangin, jangan sampai lagu-lagu pop, tapi lagu-lagu apa? Pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Terus yang perempuan bilangin, jangan pakai apa? Joget-joget. Sekalipun dia adalah musik kampus, jangan joget pakai hukumnya haram di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang kan guru agama nggak bisa ngomong gitu, dia bisa diubah bahasa. Ada berapa kali kemarin tuh ada kasus pertama dicampur laki perempuan, dia udah koordinasi dengan WO-nya yang punya acaranya, koordinasi dengan WO-nya. Apa WO? Wedding Organization. Dia udah koordinasi laki perempuan dipisah, tapi WO-nya misalnya satu tempat dengan dua tempat yang berbeda, satu gedung, tapi yang laki sebelah kanan, yang sebelah laki perempuan sebelah, nggak bisa keluar perempuan semuanya. Aneh yang bilang di hadapan WO, di hadapan penghulunya, nggak bisa. Dalam adat Imam Syafi'i haram hukumnya. Saksi dihukumkan fasik, pernikahan hukum tidak sah. Aneh yang keluar apa aja keluar? Keluar perempuan semua. Nggak bisa. Apalagi guru agama tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kemarin. Jadi ini anak udah ngapa kepada penghulu, bapak saya ini anak hasil perzinahan. Berarti kan wali siapa? Wali apa? Wali hakim. Ini anak udah ngomong dengan penghulunya. Calon suaminya pun udah ngomong dengan penghulunya. Bapak, calon istri saya ini adalah anak hasil perzinahan. Kan seharusnya penghulu kan paham. Berarti nggak boleh
walinya langsung atau nggak boleh mewalikan atau mewakilkan perwalian kepada si penghulu si wali ini. Wajib harus pakai apa? Wali hakim. Tapi nikahnya penghulu itu tidak bertahkim. Kata penghulu, ini pernikahan bukan perdebatan, tuh omongan tuh penghulu tuh. Kadang-kadang nggak ada guru agama sih tuh, Anda terlambat datangnya. Anda terlambat datangnya. Saya tanya tadi bertahkim nggak Anda perempuannya? Nggak sah. Allah, penghulu wajib. Karena nggak ada guru agama di situ. Kalau ada guru agama juga guru agama yang mesti bisa ngomong pengen baik dengan penghulu. Berikan mungkin sekarang tuh. Kalau dibiarkan itu anak nafsu, kemudian disangka untuk bininya, disetubuhin hak nggak tuh? Haram, tetap berzina hukumnya di hadapan Allah. Penghulu berarti luar biasa. Penghulu. Karena sampai nikahin lagi di mobil tuh dua-duanya. Pertama perempuannya bertahkim dengan anak. Setelah bertahkim dia keluar masuk calon suaminya dengan saksi 2 orang. Anda nikahin lagi di situ di mobil. Bilang penghulu luar biasa. Diberani dengan hukum Allah. Ya begitu-gitu tuh kasus yang kayak gitu tuh diperlukan guru-guru agama yang memang dia konsisten dengan ajarannya Rasulullah SAW. Nggak karena amplop. Kita kan memang ketakutan nggak bisa ngomong di hadapan begitu. Campur lagi perempuan haram, campur lagi perempuan haram kemungkaran. Ini suruh si guru agama tetap menikahin, saksinya fasik, saksi hukumnya bagaimana pernikahan? Ini asal dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Siapapun orangnya, mau kiai, mau habib, siapapun orangnya. Jadi makanya dia akan datang tuh seperti itu ya. Mesti bukannya jadul, bukannya kuno, bukannya apa sih orang sekarang bilang tuh? Apa? Kolot, bukan kolot, bukan ini ajaran Rasulullah, bukan kedudukan kolot. Tadi walimatul urus tadi hukumnya apa? Fardu ain tuh. Pada pendapat yang paling sahih tadi ingat catatannya selama tidak ada apa tadi? Tidak ada kemungkaran di situ. Ente pas masuk datang lihat ada joget-joget laki perempuan, kemudian lagunya gamus sama aja udah. Kemungkaran bukan tuh? Kemungkaran keluar mendingan. Itu nggak ada kewajiban buat dirian tadi. Sunnah aja kagak apalagi wajib. Jadi memenuhi undangan walimatul urus tadi hukumnya adalah fardu ain pada pendapat yang paling sahih. Walau qabla dukhuli, sekalipun sebelum didukhul, sebelum disetubuhin, belum disetubuhin tapi udah akad pernikahan, maka kita hukumnya wajib untuk memenuhi daripada undangan walimatul urus tadi. Wa in khalafal afdalah, sekalipun dia itu menyalahi yang paling utama, bisyarti dengan syarat antakunal walimatu ba'dal aqdi. Walimah itu, resepsi itu diadakan setelah apa? Akad pernikahan. Udah kelar akad nikah, baru kemudian diadakan apa? Walimatul urus. Maka kita memenuhi undangannya menjadi apa? Menjadi wajib atau fardu ain. Fa in fu'ilat ba'dal aqdi biqasdi walimatil aqdi wa walimatid dukhuli ma'an hasalah, maka jika walimah tadi itu dilakukan setelah akad pernikahan dengan niat walimatul akad dan walimatul dukhul secara bersamaan, maka kedua-duanya diperoleh. Jadi sah. Misalnya orang ngadain walimatul urus setelah apa? Akad pernikahan, dan setelah apa? Setelah sudah dukhul diadain secara bersamaan. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya hasalah, diperoleh dua-dua tadi. Makanya kan afdolnya walimatul urus itu diadakan setelah apa? Akad nikah, setelah sudah ada persetubuhan laki perempuan tadi, suami istri tadi. Perlu diadakan walimat itu afdalnya tuh. Jadi kalau pengen ambil afdal setelah akad nikah, persetubuhan laki perempuan suami istri, baru kemudian apa? Mengadakan walimatul urus, itu afdalnya. Sekarang enggak, hanya karena sudah ngambil anaknya tuh akad doang ya. Habis akad langsung adain apa? Walimatul urus. Tetap wajib hukumnya. Sekalipun dia menyalahi apa? Menyalahi afdalnya.
Wa yusannu lahu, dan disunnahkan baginya an yaqsida bi ijabatihi, niat memenuhi undangan daripada orang yang mengundang walimatul urus tadi. Apa niatnya nih? Al-iqtida'a bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikutin sunnah Nabi. Berarti kalau ikutin sunnah Nabi, di situ tidak ada apa? Kemungkaran sama sekali. Emang sunnah Nabi ada joget-joget perempuan, ada laki-laki farm? Nggak ada. Jadi pertama niatnya menghadiri undangan walimatul urus adalah tadi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Bahkan ada yang luar biasa. Kita bikin miris, kita punya hati. Apa itu? Baju orang yang undangan macam-macam. Kita lihatin, Allah, baju. Ada yang kurang bahan di belakang, ada yang kurang bahan di depan, ada yang bahan. Kita lihat luar biasa. Ya begitu ya. Itu kan udah kemungkaran tuh, laki perempuan. Ya, ada kata jamak ya, nggak ada kata jamak, nggak ada jamak sekarang, nggak ada jamak. Sekarang ada jamak. Makanya ngeri sekarang ya. Jadi pertama niat kita memenuhi undangan pernikahan tadi adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, wa iqamatul wajibi. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dari hukumnya tadi apa? Fardu ain. Yang ketiga, wa ikrama akhihil mu'mini, memuliakan saudaranya mukmin. Muliain dia tuh, karena dia undang-undang kita. Muliain dia dengan hadir kepada walimatul urus tadi. Kemudian yang keempat, waziyaratahu, mengunjungi saudara kita itu yang mukmin tadi itu. Nah, tujuannya apa? Liyutaba ala dzalika, agar diberikan pahala atas tersebut itu semua. Dengan kita menghadiri pernikahan walimatul urus tadi, niatnya mengikuti sunnah Nabi, ada pahala di situ. Dengan kita menghadiri walimatul urus kemudian niatnya melaksanakan yang wajib, ada pahala di situ. Dengan niat memuliakan saudara kita yang mukmin juga ada pahala. Mengunjungi juga ada pahala di situ. Wa yakuna minal mutazawirina wal mutahabbina fillah. Dan itu orang menjadi termasuk orang-orang yang saling mengunjungi dan saling mencintai karena Allah. Yang nggak boleh niatnya apa? Wala yaksidal aqla, nggak boleh niatnya apa? Makan, nggak boleh tuh. Dengan tinggal kambing dulu nggak boleh tuh kayak begitu ya. Nggak boleh niat makan gitu. Dihitung ngasih 50.000 dihitung tuh. Lagi mesti ini itu. Tuh niat makan apa itu? Nggak boleh tuh kayak begitu. Nggak boleh. Ada yang begitu, orang modalnya ada begitu. Makanya ulama udah kasih tahu tuh, malah yaksidal akal. Nanti udah ada kasus dia berarti kejadian tuh. Ulama lebih tahu tuh. Malah yaksidal akal. Jangan diniatkan untuk apa? Untuk makan tuh. Wa qada asy-syahwati. Jangan diniatin untuk memenuhi syahwat. Tadi syahwat makannya tuh, atau syahwat dia punya syahwat nafsunya tuh. Soalnya nanti ketemu perempuan ya, segala macam tuh, yang pakai ayu ya, misalnya ada orang begitu dia tuh, apa asyahwan namanya itu nggak boleh. Wanah wadalika dan lainnya tuh. Nah kalau sudah niat demikian, niat memenuhi unjangan walimatul urus, niatnya makan, niatnya memenuhi dia punya syahwatnya atau yang lainnya selain 4 tadi di atas, fala yuthabu 'alaiha, maka tidak diberikan pahala atas hal tersebut ya. Jadi ada pahalanya tuh ya, jelas ya. Jadi memenuhi walimatul urus tadi hukumnya fardu ain. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا عرفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سؤول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.